warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rizky dari Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 hal, yaitu yang pertama tentang gerakan pembaharuan dalam Islam, yang kedua latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya, yang keempat Muqaddimah Anggaran Dasar dan ADART Muhammadiyah, yang kelima kepribadian Muhammadiyah, yang keenam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama itu tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan dalam Islam disebut tajdid dan pelakunya disebut mujadid. Kata tajdid sendiri secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu dapat dikatakan jadid atau baru apabila bagian-bagiannya masih erat, menyatu, dan masih jelas. Pengertian ini menunjukkan bahwa sesuatu yang akan mengalami proses tajdid adalah sesuatu yang memang telah memiliki wujud dan dasar yang real dan jelas. Itulah sebabnya hanya syariat Islam satu-satunya syariat samawiyah yang mungkin mengalami tajdid karena dasar pijakannya masih terjaga dan dengan sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian tadi, sejak awal sejarahnya, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaharuan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah Rasulullah. Pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, umat Islam maksudnya. Pada permulaan setiap abad, orang-orang yang akan memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Tajdid yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tentu bukanlah mengganti atau mengubah agama, melainkan bertujuan untuk mengembalikan seperti sedia kala dan memurnikannya dari berbagai kebatilan yang disebabkan oleh hawa nafsu manusia sepanjang zaman. Dari definisi di atas, nampak bahwa tajdid tersebut mendorong umat Islam agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta mengembangkan ijtihad dari pemahaman sebelumnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dalam perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengurangi atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham dan keduanya. Yang lalu ada latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Latar belakang dan berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 dan 8 November 1912 Hijriah oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis. Kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah lahir sebagai bentuk keprihatin terhadap kondisi umat Islam di Indonesia. Umat Islam melaksanakan ibadah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi murni berdasarkan Al-Quran dan tuntunan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali ke tuntunan Al-Quran dan hadis secara murni. Perubahan yang coba dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan selanjutnya dikenal sebagai pembaharuan pemikiran Islam, yang intinya adalah pemikiran untuk memahami ajaran Islam yang sesungguhnya Al-Quran dan hadis. Pergerakan Muhammadiyah tidak hanya berkecimpung di bidang agama saja, tetapi juga di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Lalu ada tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Tujuan organisasi Muhammadiyah telah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6, yaitu seperti
Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Penjelasan mengenai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif dan toleran, solid dan peduli sesama. Selain itu, eh, Selain itu juga mempunyai makna kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan serta cepat menyadari kesalahan dan kekhilafan untuk kemudian meminta maaf sehingga terhindar dari dosa dan durhaka yang berkepanjangan sebagai upaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pada masa berdirinya sebagai sebuah organisasi yang berasakan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Lalu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Mas Sulaiman, seorang ulama yang menjabat sebagai khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, seorang penghulu besar di Kesultanan Yogyakarta. Namanya semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabehi Ngabdul Darwis dan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII karena ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Namanya berganti menjadi Haji Ahmad Dahlan sekembalinya beliau di Mekah. Kemudian gelar Kiai ditambahkan pada namanya sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan secara umum atas pengetahuan agamanya yang mendalam dan keyakinan masyarakat atas kesolehan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keempat dari 7 bersaudara dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada Nyai Catip Arum, Nyai Musinah atau Nyai Nur, Nyai Haji Soleh, Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Nyai Abdurrahman, Nyai Haji Muhammad Fakih, Muhammad Basir, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah terkenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan, binti Kiai Haji Penghulu Haji Fadil yang merupakan sepupunya sendiri. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Yohana Tiraj Dahlan, Siti Busyro, Siti Aisyah, Jumhan atau Irfan Dahlan, dan Siti Zahra. Setelah mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah kembali dengan 3 orang perempuan. Yang pertama adalah R.A.Y. Sujah Widyaningrum yang dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga dilakukan atas permintaan dari sahabatnya Kiai Haji Munawar dari Krapyak, Yogyakarta. Ia mengharapkan agar Kiai Haji Ahmad Dahlan bersedia menikah dengan adiknya, Nyai Rum. Adapun tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperkokoh kerjasama antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan juga pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan selain dengan Ibu Walidah, Nyai Ahmad Dahlan dapat dikatakan kesemuanya alasan utamanya adalah agama dan dakwah. Adapun hubungannya Nyai Ahmad Dahlan dengan suami dan anak-anaknya yang lain sangatlah baik. Ia dapat berlaku adil dan selalu memberikan dorongan kepada suaminya dalam melaksanakan perjuangan dan mendampingi hingga beliau wafat. Dan juga ada pendidikan dan kegiatan organisasi. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan formal dengan memasuki jenjang atau tingkat sekolah tertentu. Ia mempelajari berbagai ilmu dengan cara berguru kepada ulama, para ahli, dan membaca buku serta kitab-kitab. Kemampuan dasar membaca dan menulis didapatkannya dari lingkungan keluarga, khususnya ayahnya yang menjadi tempat beliau pertama bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang agama untuk belajar serta mendalami ilmu agama di Mekah. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengalami pergolakan dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam.
Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menuntut ilmu dari beberapa guru dan kiai selama berada di Mekah. Ia pergi haji pada usia 15 tahun dan tinggal di Mekah selama 15 tahun. Pada masa tersebut Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak belajar dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Ghafani, Al-Afghani, Rashid Rifda, dan Ibnu Taimiyah. Di sanalah kemudian ia berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan adapun kegiatan organisasi. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah. Pada tahun 1906, ia diangkat sebagai khotib besar dengan gelar khotib Amin. 1 tahun kemudian ia mempelopori musyawarah alim ulama dan dalam forum tersebut disampaikannya pendapat bahwa arah kiblat Masjid Agung kurang tepat. Dari situlah kemudian arah kiblat menjadi arah kiblat Masjid Agung digeser agak ke kanan oleh para muridnya dan bertahan sampai dengan sekarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk salah satunya untuk mempelajari tata organisasi. Ia kemudian bergabung dengan perkumpulan Budi Utomo dan menjadi salah seorang pengurus di dalamnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan diperkenalkan dengan organisasi ini oleh Mas Jojo Sumarto yang juga seorang anggota dan teman dekat Dr. Wahidin Sudirkusodo. Ia mempunyai beberapa kerabat di Kauman dan sering berkunjung ke sana setelah mendapatkan beberapa informasi dari Jojo Sumarto. Berkawan dengan beberapa anggota Budi Utomo dan menghadiri pertemuan-pertemuannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwa organisasi ini adalah organisasi yang bisa sepenuh hati ia dukung. Dari situlah banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman sekaligus mempunyai kesempatan untuk berdakwah mengenai agama Islam dan akhlak mulia di perkumpulan tersebut. Dan adapun pokok-pokok pemikiran yang pertama adalah pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pendapat ulama salaf. Yang kedua, beragama adalah beramal, dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, memahami Al-Quran. Yang kelima, bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemah Al-Quran dan organisasi adalah wadah dan tindakan nyata tersebut. Yang keenam adalah sesuai dengan dasar pemikiran bahwa seseorang itu perlu suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati adalah bahaya, akan tetapi melupakan kematian adalah bahaya yang jauh lebih besar dari kematian itu sendiri. Yang ketujuh, kunci persoalan kehidupan adalah peningkatan kualitas hidup dan kemajuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat, pembinaan generasi muda, kader dengan jalan interaksi langsung. Adapun Muqaddimah dan ADART Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Termaktub di dalam cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan sebagai sebuah doktrin ideologi. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Sementara itu, landasan dasar organisasi Muhammadiyah dalam setiap gerak langkahnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasar dua landasan gerak ini, Muhammadiyah kemudian bergerak menjalankan aktivitasnya sehingga tampak dalam masyarakat ciri khas gerakannya. Kedua landasan dasar tersebut menjadi semacam buku induk organisasi yang selalu menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan serta administrasi organisasi. Kedua landasan dasar tersebut kemudian menjadi inspirasi untuk menyusun dokumen-dokumen dasar yang dibutuhkan sebagai organisasi modern, yaitu berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Pada awalnya berdiri ADART Muhammadiyah sudah disusun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para murid dan sejawatnya. ADART hanya terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai batang tubuh. Belum ada muqaddimah atau pembukaan. Dalam ADART tersebut hanya termuat hal-hal yang bersifat teknis tentang
organisasi Muhammadiyah seperti nama organisasi, lambang, kedudukan, dan lainnya selama bertahun-tahun sejak berdirinya para pemimpin dan warga Muhammadiyah secara organisasi belum mempunyai dokumen yang memuat prinsip-prinsip atau cita-cita serta pemikiran-pemikiran mendasar dari pendirian organisasi Muhammadiyah. Adapun kepribadian Muhammadiyah, Muhammadiyah adalah satu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakan ini adalah dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang perseorangan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Yang kedua adalah kepada yang belum Islam bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar, bidang kedua ialah kepada masyarakat bersifat kebaikan, bimbingan dan peringatan ke semuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah atau dasar takwa dan mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai Muhammadiyah, menggerakkan masyarakat menuju tujuannya ialah terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Dalam melaksanakannya, usahanya menuju terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, di mana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan sebagai tersebut dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran agama dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima adalah ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan keterlibatan organisasi. Ada pedoman amal usaha Muhammadiyah itu memiliki dasar prinsip tersebut di atas. Maka apapun yang diusahakan dan bagaimana perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggahnya harus berpegang teguh akan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bergerak membangun segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Adapun sifat Muhammadiyah memiliki apakah sifat Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjalin seperti yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawasan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan bermasyarakat. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar filsafat negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dalam dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dan dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah dan bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Adapun matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, yang pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar
berakidah Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai ke pada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia sepanjang masa dan menjalin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Sunnah Rasul, penjelasan dengan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Adapun juga Muhammadiyah bekerja untuk terlaksana ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurang lebihnya mohon maaf.